Seberapa penting sebenarnya institusi bagi ekonomi Indonesia? Apakah institusi yang kuat otomatis membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi? Jawaban ekonom sekaligus anggota Dewan Ekonomi Nasional, M. Hatib Basri, justru menarik. Menurutnya, institusi yang kuat tidak serta-merta membuat ekonomi tumbuh lebih cepat. Namun, institusi yang kokoh membuat perekonomian lebih tahan menghadapi guncangan. Hatib bahkan mengibaratkan institusi seperti tali yang mengikat Odysseus ke tiang kapal. Tali itu tidak membuat kapal melaju lebih cepat. Tetapi ketika badai datang, tali tersebut membuat Odysseus tidak terlempar. Institutions don't buy speed. They buy resilience. Atau, institusi bukan membeli kecepatan, tetapi membeli ketahanan. Lantas, mengapa pesan ini menjadi penting bagi Indonesia menuju 2045? Kesimpulan Hatib tersebut bukan sekadar teori. Ia menariknya dari pengujian data Indonesia sepanjang 1950 hingga 2025. Hasilnya menunjukkan kualitas institusi, seperti independensi peradilan, kontrol legislatif, dan supremasi hukum, tidak memiliki korelasi kuat dengan seberapa cepat ekonomi tumbuh. Indonesia tetap bisa mencatat pertumbuhan sekitar 5%, baik ketika kualitas institusinya kuat maupun ketika institusinya lemah. Tetapi ada satu perbedaan penting. Ketika institusi kuat, volatilitas pertumbuhan jauh lebih rendah. Artinya, institusi mungkin tidak membuat ekonomi melaju lebih cepat ketika kondisi normal. Namun, ketika guncangan datang, institusi menjadi bantalan yang membuat perekonomian tidak mudah jatuh terlalu dalam. Pesan inilah yang disampaikan Hatib dalam Breakfast Forum Ilunifeb UI bertajuk Indonesia di Persimpangan, Menjaga Ambisi, Menjalin Keberlanjutan, di Jakarta, Jumat, 7 Agustus 2026. Salah satu bukti paling jelas terlihat dari perjalanan inflasi Indonesia. Hatib menyoroti periode ketika Bank Sentral masih berperan sebagai kasir pemerintah pada 1961 hingga 1968. Pada periode tersebut, inflasi rata-rata mencapai sekitar 260%. Kemudian, pada periode stabilisasi Orde Baru, inflasi turun menjadi sekitar 14%. Setelah kerangka kelembagaan diperkuat, inflasi kembali turun hingga berada di bawah 6%. Data tersebut menunjukkan pentingnya kerangka kelembagaan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Karena inflasi bukan sekadar angka di atas kertas. Kenaikan harga secara langsung berdampak terhadap masyarakat. Hatib menekankan, pengendalian inflasi sangat penting karena kenaikan inflasi dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin. Karena itu, menjaga stabilitas harga menjadi salah satu bagian penting dari ketahanan ekonomi. Masalahnya, kondisi ekonomi yang relatif tenang justru bisa membuat pelemahan institusi tidak terlihat. Indeks kualitas institusi yang disusun Hatib menunjukkan adanya penurunan dari 2019 hingga 2025. Bahkan, supremasi hukum berada di titik terendah sejak era reformasi. Namun pada saat yang sama, ekonomi masih tumbuh sekitar 5% dan inflasi tetap rendah. Kondisi tersebut menciptakan apa yang bisa disebut sebagai ketenangan yang berbahaya. Seperti tanggul yang terlihat tidak berguna ketika musim kemarau. Tidak ada banjir, sehingga orang bisa menganggap tanggul tidak penting. Tetapi ketika hujan besar datang, barulah fungsi tanggul terasa. Begitu pula institusi. Pelemahannya mungkin tidak langsung menggerus pertumbuhan ekonomi. Namun ketika guncangan datang, dampaknya bisa memperbesar ayunan ekonomi. Risiko tersebut bahkan bisa merambat dari ekonomi ke sosial. Dari pengamatan terhadap 29 negara Asia dan provinsi-provinsi di Indonesia, Hatib menemukan adanya korelasi antara kontraksi pendapatan dan peningkatan unjuk rasa. Yang menjadi pemicu bukan hanya seberapa dalam pendapatan turun, tetapi peristiwa turunnya pendapatan itu sendiri. Artinya, ketika masyarakat mengalami penurunan pendapatan, tekanan ekonomi dapat berkembang menjadi tekanan sosial. Disinilah keberlanjutan ekonomi dan keberlanjutan sosial bertemu. Pertumbuhan bukan hanya soal angka, tetapi juga soal bagaimana masyarakat mampu menghadapi perubahan dan guncangan. Ekonom dan Komisaris Independen PT Superban Indonesia Tbk, Anton Gunawan, kemudian mengingatkan bahwa Indonesia sebenarnya telah membangun 6 pilar institusi setelah krisis 1998. 6 pilar tersebut adalah kehati-hatian di sektor perbankan, pemantauan lalu lintas devisa, independensi bank sentral, disiplin fiskal, desentralisasi fiskal, serta pengawasan persaingan usaha. Menurut Anton, ke-6 pilar tersebut seharusnya menjadi alat untuk menguji berbagai program pemerintah. Ia mencontohkan program makan bergizi gratis atau MBG. Menurutnya, gagasan MBG baik. Namun,
Target yang berlebihan dan pola pelaksanaan yang tidak tepat berisiko menimbulkan inefisiensi serta salah alokasi anggaran. Begitu juga dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP yang dibangun secara top-down. Menurut Anton, pola tersebut berpotensi bertentangan dengan semangat desentralisasi. Anton juga menyoroti menguatnya dominasi fiskal, penurunan kualitas penerimaan dan belanja negara, serta potensi melemahnya independensi bank sentral. Sementara dan antara perlu dijaga agar tidak justru mendesak investasi swasta keluar atau menciptakan perilaku monopolistik. Menurut Anton, salah satu masalah terbesar pembangunan Indonesia adalah besarnya salah alokasi sumber daya. Masalah tersebut juga terlihat di sektor manufaktur. Ekonom senior Sfara Institute, Mukti P. Suyahmun, mengutip laporan Bank Dunia yang menunjukkan produktivitas manufaktur Indonesia pada 2017 justru 20 hingga 30% lebih rendah dibandingkan awal 1990-an. Di saat yang sama, hambatan non-tarif menjangkau sekitar 90% barang konsumsi impor. Menurut Mukti, dua fakta tersebut berasal dari persoalan yang sama, lemahnya persaingan. Ketika persaingan tidak berjalan sehat, perusahaan yang tidak produktif bisa bertahan. Sementara pemain baru yang lebih efisien kesulitan masuk. Akibatnya, modal dan tenaga kerja bisa terjebak di tempat yang kurang produktif. Kondisi tersebut terlihat dalam industri otomotif yang tertinggal dari Thailand sejak 1990-an. Hal serupa juga terlihat di industri elektronik, ketika Indonesia berjalan di tempat sementara Malaysia dan Vietnam naik peringkat. Bahkan ketika tarif turun, hambatan perdagangan tidak otomatis hilang. Hambatan bisa berubah bentuk menjadi regulasi teknis, perizinan, hingga standar. Mengacu pada Global Trade Alert, Mukti menyebut 74% hambatan non-tarif di Indonesia bersifat diskriminatif. Beban terbesar justru dapat dirasakan UMKM dan pemain baru yang seharusnya menjadi sumber inovasi. Mukti menawarkan 5 pembenahan yang dinilai memiliki biaya fiskal rendah. Pertama, menghapus hambatan yang sudah tidak relevan. Kedua, mengharmonisasikan standar. Ketiga, menerapkan inspeksi berbasis risiko. Keempat, mendesain ulang kebijakan TKDN menjadi insentif berbasis kinerja. Dan kelima, mempertegas penegakan persaingan. Menurutnya, pembenahan tersebut dapat menjadi reformasi kelembagaan yang melengkapi ruang fiskal. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.